Ya, selalu buat kita semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langkah baik kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa buat penyertaan yang Kau berikan kepada kami hingga sampai saat hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan kita yang menyapa hari ini dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Karena ayatnya ada 4 ayat, saya akan membaca dan mewakili untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh imanmu kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ambil dulu satu tema atau yang bisa kita ambil kesimpulannya di dalam yang pertama, teladan ilahi. Dalam hal ini di dalam Timotius ini siapa sih sebenarnya? Dan Timotius ini apa latar belakangnya? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Timotius ini adalah seorang sintua yang mengabdikan dirinya untuk melayani sekaligus menyebarkan firman Tuhan. Jadi di dalam Timotius juga yang terkenal tulisan di sini adalah Paulus. Paulus juga menulis, tetapi kamu teruslah berpegang pada apa yang telah engkau pelajari dan yakin dengan teguh, sambil mengingat dari siapa engkau mempelajari dan bagaimana dari kecil engkau telah mengenal kitab suci. Di dalam hal ini, teman-teman dan rekan-rekan semuanya, Paulus memiliki sesuatu yang hanya dinikmati oleh sebagian dari kita. Juga termasuk Paulus punya orang tua yang saleh. Dalam pasal 1 juga Paulus menulis, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yakin hidup juga di dalam dirimu. Dalam 2 Timotius ayat 1 sampai 5. Jadi Bapak Ibu, ayah Timotius adalah seorang berasal dari orang Yunani, tetapi ibunya adalah orang yang percaya, yang sangat meyakini prinsipnya. Begitu pula dengan neneknya. Timotius belajar tentang Allah sejak kecil dari orang tua dan kakek neneknya yang saleh. Garis besar kita hari ini adalah untuk para orang tua, jangan lewatkan kesempatan untuk mendidik anak-anak Anda. Salah satu terpenting orang tua, tugas orang tua adalah mendidik anak-anak. Saya kasih upama ataupun gambaran seorang Timothy. Bernama Timothy, beliau adalah presiden yang terbaru di majalah Christianity Today. Dalam hal ini, dalam Christianity Today, makalah tersebut adalah makalah yang peringkat teratas, yang artinya majalah yang sering dibaca ataupun dilihat orang. Jadi dalam hal ini, dalam Christian Today itu adalah NCCA saat masih di tahun kedua. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di sini dikatakan awal dari Timotius ini adalah ketika Timotius berkata, saya memiliki kecenderungan filosofi dan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan berbagai persoalan di dalam kehidupan.
Timotius di dalam perjalanan hidupnya sering sekali mengalami penolakan ataupun penghambatan di dalam menyebarkan Injil. Di situ dia merimang-rimangi ataupun kalau di bahasa Indonesianya merenungi ketika di dalam kehidupannya dia bertanya, pantaskah aku atau layakkah aku Tuhan untuk menjalankan perintah-Mu ini? Lalu ketika ditanyakan kepada dirinya, lalu Tuhan menjawab bahwasannya lihatlah seorang ayahmu dan juga nenekmu. Dari situ pandangan yang Tuhan berikan kepada Timotius tersentuh dan menyadarkan dirinya bahwasanya orang tuaku saja sangat pantas untuk menjalankan misi penyebaran Injil ini. Namun Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, Timotius tidak hanya belajar dari orang tuanya saja memang. Paulus memberitahu Timotius untuk meneruskan apa yang telah dipelajarinya dari konteks yang ayat di Timotius 5 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dari situ saya bisa mengutip bahwasanya Timotius pun mengetahui kemampuan dan tolak ukur kemampuannya. Jadi bisa kita tafsirkan ataupun kita ambil garis besarnya, saya pun seperti Timotius. Saya mempelajari Injil dari ibu saya ataupun ayah saya, meskipun bukan seorang yang betul-betul beriman ataupun menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk mengabarkan Injil. Namun saya juga belajar dari orang lain kepada pendeta-pendeta maupun rekan-rekan ataupun teman-teman dari satu kampus saya. Dari situ saya belajar bahwasannya di dalam Timotius 3:15-17 berkata di situ, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada satu buku juga yang pernah saya baca untuk mendukung teks ataupun renungan kita hari ini. Buku yang saya pernah baca adalah buku tentang dogmatika, tentang pengajaran yang ketika dilakukan adalah meyakini diri untuk berprinsip bahwasannya ketika berpelayanan. Buku ini sangat besar sebenarnya, sebesar ini. Namun kumpulan buku yang ditulis oleh banyak penulis di situ juga selama ratusan tahun untuk mencakup sejarah juga termasuk dan puisi. Lalu pertanyaan buat kita, apa yang kita khawatir di dalam kehidupan kita jika Tuhan mempercayakan tugas kepada kita? Di dalam ayat 15 pun juga Tuhan berkata kepada kita, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Di sini kita katakan dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntut engkau. Dalam hal ini juga kita dibantu untuk memahami apapun bergelisah kita di dalam kehidupan kita. Tuhan menuntun dan juga memberikan hikmat kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam bagian ini kita merujuk pada kitab suci Ibrani yang kita sebut Perjanjian Lama. Paulus mengatakan bahwa jika kita ingin mempelajari apa yang kita butuhkan untuk menjadi benar di hadapan Tuhan, kita membutuhkan kitab suci. Kita tidak dapat menebak-nebak jalan menuju hubungan dengan Tuhan, tetapi firman Tuhan memberi kita apa yang kita butuhkan. Dalam perkataan Paulus juga, ketika kita menyebarkan firman Tuhan, landasan kita mengatakan adalah kitab suci. Lalu bagaimana kita untuk menyampaikan firman Tuhan? Refleksinya hari ini,
bagaimana kita menyebarkan firman Tuhan tapi kita tidak tahu siapa Tuhan itu? Artinya apa? Bangun dulu relasi kepada Tuhan, lalu ceritakan Tuhan itu seperti apa. Saya menyebutkan bahwa tidak ada buku lain seperti Alkitab. Paulus menyebutkan dua hal yang membuat Alkitab unik. Apa saja itu? Dalam hal ini yang pertama, asal usulnya. Alkitab, semua kitab suci dihembuskan oleh Allah. Di ayat 16 katanya. Dengan kata lain, kitab suci berasal dari Allah. Para penulis manusia menuliskan kitab suci seperti yang dikatakan sebuah tafsiran. Artinya apa di sini? Allah kadang-kadang memberikan penglihatan ataupun mendikte kita untuk berkata-kata kepada seorang penulis di dalam Yeremia 30 ayat 31. Bisa kita membacanya ya. Yeremia 33 ayat 30 sampai 31. Di dalam situ berkata, ia bahkan dapat menuliskan kata-kata itu sendiri dalam Keluaran 31 ayat 18. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dari asal usul ini, Alkitab juga mempertegaskan kepada kita bahwasannya kata firman Tuhan hari ini adalah kebenaran. Di dalam refleksi teologis ataupun implikasinya di dalam kehidupan kita, mampukah kita untuk berkata-kata ataupun berkata-kata ke dalam kebenaran dalam kehidupan kita, tapi kita tidak mampu hidup di dalam kebenaran? Mari kita bersama-sama untuk merenungi di dalam kehidupan kita. Lalu dalam poin kedua adalah nilainya. Nilai apa yang seperti yang dikatakan Paulus, Alkitab ini unik? Yaitu poin kedua adalah nilainya. Asal usulnya juga membuatnya unik, tetapi begitu pula nilainya. Paulus berkata bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Paulus mengatakan seperti itu untuk mengajarkan kita apa yang kita perlu ketahui, itu mengkoreksi kita ketika kita berbuat salah. Itu melatih kita bukan hanya untuk mengetahui hal-hal yang benar, tetapi juga untuk menjalani hidup dengan cara yang benar. Hanya firman Tuhan yang dapat melakukan ini. Ketika kita di dalam kehidupan sering sekali memang manusia berbelok dengan keinginan ataupun kehendak Tuhan. Namun untuk meluruskan jalan kita kembali ke kehendak Tuhan adalah dengan cara Alkitab, back to Bible. Karena firman Tuhanlah yang dapat melakukan ini seperti kata Paulus tersebut. Itulah sebabnya Martin Luther dapat berkata, Alkitab itu hidup. Ia berbicara kepadaku, ia memiliki kaki, ia mengajari aku, ia memiliki tangan, dan ia memegangku. Martin Luther berkata seperti itu. Tidak ada yang lain seperti Alkitab. Itulah sebabnya kita sangat peduli dengan Alkitab. Yang terpenting di sini Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan khotbah di hari Minggu ataupun PA-PA di dalam kehidupan kita ataupun di dalam YouTube, renungan kita ataupun yang pernah kita dengar firman Tuhan cukuplah banyak. Bukan lagi cukup tapi lebih dari cukup. Artinya apa? Dari yang terpenting kita ketika mendengar firman Tuhan di setiap minggu, setiap bulan ataupun setiap harinya, bukanlah tentang perkataan. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya siapa yang berkhotbah. Ketika kita kan sering melakukan ataupun berpikir, siapa yang pertama? Siapa yang pertama khotbah? Siapa yang mengkhotbah itu? Kita sering sekali gitu kan. Jadi kalau misalnya si Anu berkata, si Ucoknya yang ini yang berkhotbah, tidak mau laku datang. Si Butetnya ini, udahlah gak usah pala datang kita edak, gak usah pala kita datang layak. Kita sering seperti itu. Jadi ketika tadi Martin Luther berkata, Alkitab itu hidup. Walaupun kalau kita pandang Alkitab ini benda matinya sebenarnya, tapi dia bisa berbicara kepada kita. Ia memiliki kaki dan ia bisa mengajarkan kita. Sebuah benda mati bisa mengajarkan kita
dan menegur kita. Artinya apa di dalam ayat 17? Demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam hal ini Bapak Ibu, di dalam Taurat Tuhan, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Paulus berkata seperti itu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pun berhasil. Refleksi buat kita hari ini ataupun sebelum menutup firman Tuhan hari ini adalah, pertanyaan dulu yang pertama adalah, apa dua hal yang penting yang kita butuhkan untuk bertumbuh? Sederhana saja, kita membutuhkan teladan ilahi dan firman Tuhan. Carilah itu dan kejarlah itu. Terjunlah ke dalam kelompok-kelompok kasih karunia di dalam suatu pergumulan, perkelompokan. Maka di situ terjadilah bahwasannya itu yang kita butuhkan adalah tentang teladan ilahi dan firman Tuhan. Hal ini juga berkatakan, bangunlah kebiasaan yang baik, ataupun salah satunya adalah membaca Alkitab. Sering sekali kita melupakan, bahkan berdoa pun kita pun tidak pernah, ataupun jarang sekali. Bangun pagi kita lupakan berdoa. Padahal hidup ataupun napas orang Kristen adalah berdoa. Jadi ketika kita tidak berdoa, maka bisa kita jawab di hati masing-masing. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, datanglah dengan rasa lapar dan harapkan untuk diberi makan oleh firman. Jadi karena itulah hal-hal penting yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Mari kita biasakan untuk membaca Alkitab, karena Alkitab adalah sumber sarapan rohani bagi iman dan bagi kita sendiri. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dan perkataan-Mu yang Engkau curahkan pada hari ini. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa tentang keteladanan dan kerajinan sebagai tokoh ataupun tema besar kami hari ini. Jadikan kami Bapa, mampukan kami untuk seperti Engkau. Jika kami melakukan hal-hal yang tidak kehendak-Mu, maka luruskan dan tegurlah kami supaya kembali ke jalan yang benar. Ampuni kami Bapa segala-segala yang membuat hati-Mu terluka. Ampuni kami di dalam setiap langkah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin.